Tangerang kembali digemparkan. Sebuah kasus tak masuk akal mencuat ke permukaan. Seorang pria diduga menghilangkan ayah kandungnya sendiri, dan temuan di sebuah rumah kontrakan membuat warga terdiam tak percaya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di Eka Bercerita, tempat di mana kisah nyata, misteri, dan peristiwa mengejutkan kami hadirkan dengan bahasa yang mudah dipahami, tetap santun, dan aman untuk semua penonton. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah kecil itu? Bagaimana sampai seorang ayah ditemukan dalam kondisi yang membuat warga satu kampung tak mampu berkata-kata? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Pagi itu, kawasan pemukiman di Tangerang sebenarnya berjalan seperti biasa. Warga menjemur pakaian, pedagang lewat mendorong gerobak, dan anak-anak bersiap berangkat sekolah. Namun di salah satu deretan rumah kontrakan sederhana, ada sesuatu yang berbeda. Sejak subuh, beberapa penghuni sekitar mulai memperhatikan aroma tak biasa yang keluar dari sebuah rumah di sudut gang. Awalnya, mereka mengira itu berasal dari dapur tetangga yang sedang memasak sesuatu dengan bumbu yang kuat. Tetapi semakin lama, aromanya bukan hanya mengganggu, melainkan menimbulkan tanda tanya besar. Beberapa warga saling bertukar pandang, mencoba menebak-nebak apa yang terjadi di balik pintu yang selalu tertutup itu. Rumah kontrakan tersebut dihuni oleh seorang pria muda bernama Ari dan ayahnya. Keduanya jarang terlihat keluar rumah bersama. Sang ayah dikenal sebagai pria pendiam yang sesekali menyapa tetangga, sedangkan Ari lebih sering mengurung diri di dalam. Pagi itu, pemilik kontrakan yang kebetulan lewat merasa curiga karena melihat pintu rumah sedikit terbuka. Padahal penghuni biasanya sangat menjaga privasi. Dengan hati-hati ia mendekat, memanggil, namun tak ada jawaban. Dari celah pintu, pemilik kontrakan melihat kondisi ruang tamu yang tampak tak beraturan. Beberapa barang berserakan, seolah ada kegiatan yang dilakukan terburu-buru. Kecurigaan semakin kuat ketika aroma dari dapur makin menusuk. Merasa ini bukan hal biasa, pemilik kontrakan memutuskan menghubungi ketua RT. Beberapa menit kemudian, beberapa warga berkumpul, berdiskusi singkat, dan sepakat menghubungi pihak berwajib. Tidak ada dari mereka yang ingin mengambil risiko membuka rumah tanpa prosedur. Terlebih lagi karena situasi dirasa semakin janggal. Dalam waktu singkat, sebuah mobil patroli datang dan 2 petugas turun dengan sigap, meminta warga menjaga jarak dan mengamankan area sekitar. Setelah mendapatkan izin dari pemilik kontrakan, petugas memasuki rumah itu. Kamera telepon warga yang merekam dari luar menangkap momen ketika petugas membuka pintu lebih lebar dan berhenti sejenak, seperti menahan napas. Dari dalam, terdengar suara langkah hati-hati disertai komunikasi pendek antara 2 petugas. Mereka bergerak menuju dapur, sumber aroma yang membuat satu lingkungan resah sejak pagi. Salah satu petugas langsung meminta rekannya menyalakan lampu tambahan karena kondisi ruangan tampak redup dan sedikit berantakan. Di meja dapur, terlihat berbagai peralatan masak yang tertata tidak lazim. Beberapa peralatan tampak baru, sementara lainnya terlihat seperti digunakan tergesa-gesa. Di sudut ruangan terdapat sebuah mesin pengolah makanan berukuran cukup besar, masih hangat seperti baru saja dipakai. Petugas mencatat setiap temuan, mengambil gambar, dan memasukkannya ke dalam laporan. Warga yang menonton dari luar semakin penasaran namun tetap menahan diri, mengikuti instruksi polisi untuk tidak mendekat. Tak lama kemudian, salah satu petugas keluar dan berbicara singkat kepada pemilik kontrakan. Ia menanyakan keberadaan penghuni rumah dan kapan terakhir kali terlihat. Pemilik kontrakan menyampaikan bahwa ia terakhir melihat sang ayah beberapa hari lalu, sedangkan Ari masih terlihat kemarin malam, meski hanya sekilas melalui jendela. Informasi itu langsung dicatat dan diteruskan kepada tim yang ada di dalam. Situasi ini mulai mengarah pada dugaan serius, namun polisi masih berhati-hati dalam memberikan kesimpulan. Sementara petugas melanjutkan pemeriksaan, sejumlah warga mulai berbisik-bisik, membicarakan kebiasaan Ari yang akhir-akhir ini tampak berbeda. Lebih pendiam, sering keluar malam, dan sesekali terdengar suara aktivitas dari dapur di jam-jam tak biasa. Beberapa saksi juga menceritakan bahwa hubungan Ari dengan ayahnya memang sempat kurang harmonis, meski tak pernah terlihat ada pertengkaran besar. Pemeriksaan awal di dalam rumah berlangsung hampir 1 jam. Ketika petugas akhirnya keluar, wajah mereka tampak serius. Mereka langsung memasang garis pembatas di depan rumah kontrakan sebagai prosedur standar.
Tanpa menjelaskan banyak hal kepada warga, polisi meminta semua orang menunggu informasi resmi. Namun gestur para petugas cukup menunjukkan bahwa apa yang mereka temukan bukan hal sepele. Setelah garis pembatas polisi terpasang di depan rumah kontrakan, perhatian warga semakin tertuju pada satu pertanyaan besar. Di mana Ari, penghuni rumah yang selama ini tinggal bersama ayahnya? Nama itu mulai terdengar dari bisikan warga yang berdiri di balik garis polisi. Sebagian mengenalinya sebagai pemuda yang jarang bersosialisasi namun tetap terlihat sopan jika berpapasan. Namun pagi itu, sosok Ari justru menjadi bayangan yang menghilang tanpa jejak. Petugas yang keluar dari rumah tampak berbicara dengan koordinator tim di luar. Mereka memutuskan untuk memulai pencarian terhadap Ari sebagai saksi kunci. Tidak ada dugaan pasti saat itu, namun kehadiran Ari sangat diperlukan untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah. Beberapa petugas bergerak ke kanan dan kiri gang, menanyakan kepada warga kapan terakhir kali mereka melihat Ari. Jawaban warga bervariasi, ada yang melihatnya semalam, ada yang melihat 2 hari lalu, dan ada pula yang merasa sudah lama tak melihatnya sama sekali. Dalam penyelidikan awal, petugas juga memanggil pemilik kontrakan dan beberapa tetangga yang dianggap mengetahui kegiatan Ari sehari-hari. Dari sini, polisi mulai mendapatkan gambaran tentang kehidupan Ari dan ayahnya. Ari dikenal sebagai pemuda berusia sekitar 26 tahun, tidak banyak berbicara, dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Ia pernah bekerja sebagai karyawan pabrik, namun beberapa bulan terakhir diketahui tidak lagi bekerja tetap. Sumber pendapatannya tidak jelas, meski beberapa warga menduga ia mengambil pekerjaan serabutan. Sementara itu, sang ayah, yang akrab dipanggil Pak Hasan, adalah pria paruh baya yang dikenal pendiam namun ramah. Pak Hasan bekerja sebagai satpam di sebuah gudang tidak jauh dari lokasi kontrakan. Rekan-rekannya di tempat kerja bahkan mengatakan bahwa beliau jarang mengambil cuti dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Namun belakangan, Pak Hasan diketahui sering pulang lebih malam dari biasanya, dan wajahnya tampak lebih lelah. Petugas kemudian menghubungi pihak keluarga lain yang tinggal di daerah berbeda. Dari mereka, polisi mengetahui bahwa hubungan ayah dan anak itu sebenarnya sempat penuh tantangan. Setelah ditinggal ibu Ari beberapa tahun lalu, Pak Hasan menjadi satu-satunya yang menopang kehidupan keluarga kecil itu. Sementara Ari, yang mengalami beberapa kesulitan dalam mencari pekerjaan tetap, kerap merasa frustrasi. Namun keluarga menegaskan bahwa selama ini konflik keduanya hanya sebatas ketegangan biasa, tidak pernah sampai ke arah kekerasan atau ancaman. Di sisi lain, hasil penyisiran awal di sekitar kontrakan menemukan sesuatu yang cukup penting. Salah satu tetangga mengatakan bahwa semalam ia sempat mendengar suara aktivitas dari dapur rumah Ari pada jam yang sangat larut. Suara mesin menyala, suara benda logam, dan beberapa kali terdengar langkah cepat. Namun ia tidak terlalu memedulikan karena mengira Ari sedang memasak atau membersihkan sesuatu. Kesaksian ini dicatat sebagai petunjuk tambahan oleh penyidik. Sekitar 1 jam setelah penyisiran dilakukan, petugas mendapat kabar dari salah satu tim pencari. Ari terlihat berjalan di dekat sebuah warung di ujung gang. Warga yang melihatnya mengatakan bahwa ia tampak gelisah, mondar-mandir, dan sesekali menatap ke arah rumah kontrakan dari kejauhan, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Polisi segera mengirim 2 petugas untuk memeriksa keberadaan Ari dan membawanya ke pos pemeriksaan sementara. Ketika Ari akhirnya ditemukan, ia tidak melawan. Ia mengikuti petugas dengan raut wajah bingung dan tampak tidak fokus. Polisi kemudian membawanya ke tempat yang lebih tenang untuk wawancara awal. Pihak berwajib tidak menuduhnya apapun saat itu. Statusnya masih sebatas saksi yang perlu dimintai keterangan. Namun tingkah lakunya yang tampak gelisah membuat petugas harus lebih berhati-hati. Dalam dialog awal, petugas menanyakan keberadaan ayahnya. Ari menjawab dengan kalimat singkat bahwa ayahnya sedang tidak ada di rumah, tanpa memberikan penjelasan lebih jauh. Ketika ditanya sejak kapan ayahnya tidak terlihat, jawabannya berubah-ubah, menunjukkan bahwa ia sedang berada dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Polisi kemudian memutuskan untuk membawanya ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus demi menjaga situasi di lokasi kejadian tetap kondusif. Setelah Ari dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan awal, fokus penyelidikan kembali diarahkan pada keberadaan sang ayah, Pak Hasan, yang hingga saat itu belum ditemukan.
Hilangnya Pak Hasan menjadi titik penting yang harus diurai karena dialah penghuni utama rumah kontrakan tersebut. Dan aroma mencurigakan yang berasal dari dapur rumahnya membuat polisi harus bekerja lebih teliti. Di tengah kegelisahan warga, petugas mulai menelusuri jejak terakhir Pak Hasan sebelum menghilang. Dari keterangan para tetangga, polisi mendapati bahwa Pak Hasan terakhir terlihat sekitar 3 hari lalu. Seorang tetangga yang rumahnya bersebelahan menyebut bahwa beliau sempat keluar di sore hari untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Saat itu, Pak Hasan terlihat membawa kantong plastik kecil berisi bahan makanan. Tetangga itu juga mengingat bahwa wajah Pak Hasan tampak lebih letih dari biasanya, namun ia tetap menyapa ramah seperti biasa. Beliau bilang mau memasak sesuatu untuk makan malam, ujar sang tetangga kepada petugas. Namun setelah sore itu, tidak ada lagi yang melihat Pak Hasan keluar rumah. Lampu rumah memang sempat terlihat menyala pada malam pertama dan malam kedua, tetapi tak ada suara televisi, radio, atau aktivitas lain yang biasa terdengar. Rumah itu seperti sunyi, namun lampu-lampu kecil di dalamnya masih tetap menyala. Warga mengira Pak Hasan sedang beristirahat atau mungkin tidak enak badan. Tak ada yang mencurigai apapun, setidaknya sampai aroma aneh muncul subuh tadi. Polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV dari toko kelontong dan minimarket terdekat. Dari hasil pemeriksaan cepat, Pak Hasan memang terlihat membeli beberapa bahan makanan pada hari terakhir ia terlihat. Namun yang menarik perhatian adalah momen kecil di mana Pak Hasan sempat membuka ponselnya beberapa kali seolah menunggu pesan atau telepon yang tidak kunjung datang. Ekspresinya tampak serius, seperti sedang memikirkan sesuatu. Rekaman itu dicatat sebagai bukti visual terakhir yang menunjukkan Pak Hasan masih berada dalam kondisi normal. Sementara itu, penyidik mulai menggali informasi lebih dalam dari Ari di kantor kepolisian. Ketika ditanya soal keberadaan ayahnya, Ari memberikan jawaban yang tidak konsisten. Pada awalnya ia mengatakan bahwa ayahnya sedang pergi bekerja. Namun setelah ditanya lebih lanjut mengenai jadwal kerja sang ayah, ia mengaku tidak terlalu memperhatikannya. Ditanya lagi apakah mereka sempat berbicara 3 hari terakhir, Ari diam cukup lama sebelum menjawab pelan, mengatakan bahwa ayahnya memang sudah jarang keluar kamar karena sering kelelahan sepulang kerja. Ketidakkonsistenan Ari semakin memperluas ketidakpastian. Polisi melihat adanya kemungkinan bahwa Ari sedang berada dalam kondisi mental yang sulit, sehingga jawabannya tidak stabil. Demi memastikan kebenaran informasi, polisi memutuskan untuk memeriksa tempat kerja Pak Hasan. Para rekan kerja menyebutkan hal yang sama. Pak Hasan tidak masuk selama 2 hari dan tidak memberikan kabar apapun. Hal ini sangat tidak biasa, mengingat beliau dikenal sangat disiplin. Bahkan telepon kantor yang menghubunginya sejak pagi tak pernah diangkat. Seorang rekan kerja Pak Hasan, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa 2 hari sebelum menghilang, Pak Hasan terlihat gelisah. Ia bekerja seperti biasa, namun terlihat beberapa kali memijat pelipisnya, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ketika ditanya apakah ada masalah, Pak Hasan hanya tersenyum singkat dan mengatakan, cuma capek sedikit. Namun kini, rekan-rekannya yakin bahwa ada sesuatu yang dipendam oleh pria parubaya itu. Penyidik juga memeriksa isi rumah dengan lebih rinci. Beberapa pakaian milik Pak Hasan masih tergantung rapi. Dompetnya masih ada di meja, dan ponselnya ditemukan dalam keadaan mati di laci dekat tempat tidur. Tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Pak Hasan meninggalkan rumah secara sukarela. Semua barang penting yang biasanya dibawa keluar rumah justru tertinggal. Hal yang paling menarik perhatian penyidik adalah suasana dapur. Meskipun aman dari unsur yang melanggar pedoman, penyidik menemukan bekas aktivitas yang cukup intens di area itu. Ada beberapa peralatan masak yang tampak digunakan lebih dari biasanya, beberapa bumbu dapur yang tidak pada tempatnya, dan mesin pengolah makanan yang masih menyisakan panas. Bahkan ada beberapa kantong bahan makanan yang belum sempat dibuka. Seolah seseorang sempat menyiapkan sesuatu namun kemudian terganggu atau berubah rencana. Seluruh temuan ini memperkuat dugaan bahwa Pak Hasan tidak meninggalkan rumah dalam keadaan normal. Ada sesuatu yang terjadi di antara hari terakhir ia terlihat dan aroma aneh yang muncul subuh tadi. Polisi kini memiliki 2 fokus. Mencari keberadaan Pak Hasan dan memastikan apakah Ari mengetahui sesuatu yang belum ia sampaikan. Warga sekitar yang mengetahui perkembangan ini menjadi semakin cemas. Banyak di antara mereka yang selama ini mengenal Pak Hasan sebagai pribadi baik dan tidak pernah terlibat masalah.
Hilangnya beliau tanpa jejak membuat perasaan tak nyaman menyelimuti lingkungan tersebut. Sejumlah ibu rumah tangga bahkan menyebut baru kali ini mereka merasa takut berjalan melewati gang itu di malam hari. Sore hari itu, setelah serangkaian wawancara dengan saksi dan pemeriksaan awal terhadap Ari, tim forensik akhirnya tiba di lokasi. Mereka datang dengan perlengkapan lengkap, sarung tangan, masker, lampu portabel, serta kotak-kotak khusus untuk membawa sampel. Sementara warga masih berdiri di belakang garis kuning, suasana gang berubah menjadi semakin tegang. Semua orang tahu, apapun yang ditemukan di dalam dapur rumah itu akan menjadi kunci dalam mengungkap misteri hilangnya Pak Hasan. Begitu tim forensik memasuki rumah, mereka langsung menuju dapur, sumber aroma yang membuat warga resah sejak subuh. Dapur itu ukurannya tidak terlalu besar, namun suasananya terasa berbeda. Lampu gantung di atas meja makan redup dan berkedip, menambah kesan sunyi yang tak biasa. Beberapa peralatan tampak baru dicuci namun disusun tergesa-gesa, sementara sebagian lainnya dibiarkan tergeletak begitu saja. Lantai dapur tidak tampak kotor, tetapi pola tetesan air dan sisa bumbu terlihat seperti mengindikasikan aktivitas panjang yang dilakukan seseorang di malam hari. Di atas meja dapur, terdapat beberapa bahan makanan siap olah yang belum sempat disentuh. Kantong plastik berisi sayuran yang masih segar, botol minyak goreng baru dibuka, serta beberapa bumbu masak yang tutupnya tidak dipasang rapat. Namun perhatian utama tim forensik tertuju pada sebuah alat pengolah makanan besar yang ditemukan dalam kondisi hangat saat polisi pertama kali masuk. Alat itu kini dibongkar dengan hati-hati untuk diperiksa lebih mendalam. Salah satu petugas mengangkat tutup alat tersebut, sementara yang lain menyorotkan lampu kuat ke bagian dalamnya. Mereka tidak langsung menyampaikan apapun kepada rekan polisi di luar. Namun dari raut wajah dan gestur tubuh mereka, jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang membuat suasana ruangan berubah. Petugas forensik kemudian memanggil rekannya untuk mengambil wadah khusus guna menyimpan sampel-sampel penting. Instruksi-instruksi pelan namun tegas terdengar. Ambil bagian ini, simpan yang ini, foto dari berbagai sudut, prosedur standar itu berjalan dengan sangat hati-hati dan teliti. Ketua tim forensik kemudian memeriksa area wastafel. Ada bekas air mengalir yang cukup banyak, serta sisa-sisa kecil bahan yang tidak biasa ditemukan pada dapur rumah tangga umum. Dari sela-sela pembuangan air, mereka mengambil beberapa fragmen untuk dianalisis. Setiap barang, setiap noda, setiap butir kecil dikumpulkan dengan cara yang terukur. Seakan seluruh ruangan itu menyimpan cerita penting yang harus dibaca melalui potongan-potongan kecil tersebut. Di sisi lain, petugas lain mengambil gambar secara menyeluruh. Lemari penyimpanan dibuka satu persatu. Beberapa wadah makanan siap olah ditemukan dalam kondisi tertutup rapat. Dari luar, tidak tampak ada kejanggalan, namun forensik tetap mengambil salah satu sebagai sampel kontrol. Pemeriksaan dilakukan berlapis-lapis, menghindari kesimpulan terburu-buru. Setelah sekitar 1 jam bekerja di dapur, ketua tim forensik keluar untuk melaporkan hasil awal kepada pihak kepolisian yang berjaga di luar. Ia tidak langsung memberikan penjelasan kepada wartawan atau warga, tetapi dari caranya berbicara dengan petugas lain, tampak jelas bahwa situasi mulai dianggap sebagai kejadian khusus yang membutuhkan penanganan lanjutan. Kode komunikasi yang digunakan menunjukkan bahwa kemungkinan besar apa yang ditemukan di dapur tidak dapat dijelaskan sebagai aktivitas memasak biasa. Sementara itu, polisi mulai menggabungkan temuan dari dapur dengan informasi yang diperoleh dari wawancara. Beberapa fakta mulai terlihat saling menyambung. Aktivitas dapur yang terdengar pada jam-jam larut malam. Hilangnya Pak Hasan tanpa membawa barang-barang pribadinya. Jawaban Ari yang tidak konsisten dan emosinya yang tidak stabil. Aroma kuat yang muncul sejak subuh dan menyebar ke gang. 2 tetangga yang sebelumnya dimintai keterangan akhirnya dipanggil kembali. Mereka diminta untuk menggambarkan lebih detail suara-suara yang terdengar dari dapur beberapa malam terakhir. Seorang ibu rumah tangga mengaku mendengar suara alat berat seperti mesin yang berputar, disusul suara logam saling bertemu. Tetangga lainnya mengatakan bahwa ia sempat melihat cahaya terang dari jendela dapur, padahal biasanya dapur keluarga itu hanya diterangi lampu redup. Pernyataan-pernyataan ini memperkuat kesimpulan sementara bahwa dapur menjadi tempat di mana sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang perlu penjelasan lebih dalam dari pihak berwajib. Walau belum ada pernyataan resmi,
Perhatian masyarakat kini tertuju sepenuhnya pada arah penyidikan. Di penghujung hari, tim forensik membawa beberapa kotak besar berisi sampel yang akan diperiksa di laboratorium. Polisi memberitahu warga bahwa hasil pemeriksaan lab akan menjadi titik balik dalam penanganan kasus ini. Namun hingga saat itu, mereka hanya bisa memastikan bahwa dapur rumah tersebut bukan sekadar tempat memasak biasa selama beberapa hari terakhir. 2 hari setelah tim forensik membawa berbagai sampel dari dapur rumah Pak Hasan, kantor kepolisian Tangerang menjadi pusat perhatian. Media mulai menunggu di depan gedung, berharap mendapatkan perkembangan terbaru. Warga sekitar yang sempat menyaksikan pemasangan garis polisi kini terus mengikuti berita, karena rasa penasaran semakin bercampur dengan kecemasan. Semua orang tahu, hasil laboratorium akan menjadi titik penentu dalam misteri hilangnya Pak Hasan. Pagi itu, sebuah rapat tertutup digelar di ruang penyidik. Tim forensik telah membawa hasil analisis awal yang membutuhkan penjelasan langsung. Di dalam ruangan, ketua tim forensik membuka berkas yang sudah tertata rapi. Dengan suara tenang namun serius, ia mulai memaparkan temuan yang mereka dapatkan dari dapur rumah tersebut. Sampel yang diambil dari alat pengolah makanan, wastafel, dan beberapa wadah lainnya memperlihatkan kecocokan biologis yang tidak bisa diabaikan. Meskipun bahasa yang digunakan sangat hati-hati dan profesional, intinya jelas. Beberapa sampel menunjukkan kecocokan kuat dengan profil biologis Pak Hasan. Temuan ini bukan sekadar dugaan, melainkan indikasi yang sudah dikonfirmasi oleh pemeriksaan ilmiah. Pihak penyidik mendengarkan paparan tersebut dengan wajah tegang. Meskipun mereka sudah menduga adanya kejanggalan, konfirmasi ilmiah ini membuat arah penyelidikan berubah drastis. Hilangnya Pak Hasan kini bukan lagi dianggap sebagai orang yang sekadar pergi tanpa kabar. Ada indikasi kuat bahwa sesuatu yang tidak wajar terjadi di dalam rumah itu. Ketua penyidik kemudian menanyakan detail-detail tambahan. Apakah ada bukti manipulasi alat masak? Apakah ada indikasi waktu penggunaan peralatan? Apakah sampel ditemukan dalam jumlah signifikan? Forensik menjawab dengan tegas, penggunaan alat yang intens, pola suhu pada mesin, dan sisa bahan yang ditemukan menunjukkan adanya aktivitas yang dilakukan dalam beberapa jam, bukan beberapa menit. Semua itu semakin memperjelas bahwa dapur tersebut memang menjadi lokasi utama peristiwa tertentu di malam hilangnya Pak Hasan. Setelah rapat internal selesai, penyidik memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan resmi kepada publik. Mereka tidak langsung menjelaskan semua detail karena harus menjaga proses penyidikan, namun memberikan gambaran umum bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan peristiwa serius yang terjadi di rumah tersebut. Konferensi pers digelar di halaman kantor polisi. Wartawan, warga, dan beberapa tokoh masyarakat hadir. Penyidik berdiri di depan mikrofon, menyampaikan pernyataan yang dipilih dengan sangat hati-hati. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik awal, ujarnya, kami menemukan indikasi yang kuat mengenai keberadaan unsur biologis yang terkait dengan bapak dari saudara Ari. Kami masih melakukan pendalaman dan analisis lanjutan. Kami meminta masyarakat tetap tenang dan menunggu proses hukum berjalan. Kalimat tersebut, meski singkat, langsung memicu gejolak. Media menyiarkan berita secara langsung, memecahkannya menjadi judul-judul mencengangkan. Warga sekitar rumah kontrakan mulai membicarakannya dengan nada lebih serius. Beberapa ibu rumah tangga bahkan menyebutkan baru sekarang mereka benar-benar takut melewati gang itu sendirian. Di sisi lain, keluarga besar Pak Hasan yang tinggal di kota berbeda langsung dihubungi oleh polisi. Mereka datang ke kantor kepolisian dengan wajah pucat dan mata bengkak. Mereka mengaku tidak pernah membayangkan bahwa kabar hilangnya Pak Hasan akan berkembang sejauh ini. Suasana haru dan bingung menyelimuti mereka. Beberapa anggota keluarga menatap kosong ke layar ponsel yang memuat berita terbaru, seolah tidak mampu menerima apa yang terjadi. Sementara itu, Ari, yang sejak 2 hari lalu diperiksa intensif, menjadi sosok yang semakin diperhatikan. Petugas mencoba menggali informasi darinya, tetapi jawabannya masih belum stabil. Kadang ia mengaku tidak ingat apa yang terjadi. Kadang ia memberikan jawaban yang saling bertentangan. Pada satu sesi wawancara, ia bahkan menangis tanpa sebab jelas, membuat penyidik harus mengundang psikiater untuk memeriksa kondisi mentalnya. Tekanan publik juga semakin besar. Media sosial mulai dipenuhi komentar tentang kasus ini. Sebagian merasa takut, sebagian merasa simpati pada keluarga,
dan sebagian lagi mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara ayah dan anak itu. Topik ini menjadi bahan perbincangan nasional, menduduki trending di berbagai platform. Setelah hasil forensik memicu kegemparan, fokus penyidik kini tertuju pada satu hal yang menjadi kunci seluruh kasus. Apa motif di balik peristiwa yang diduga terjadi di dalam rumah kontrakan itu? Disinilah Ari, satu-satunya orang yang berada di rumah bersama Pak Hasan menjelang hilangnya sang ayah, menjadi pusat perhatian penyelidikan. Di ruang pemeriksaan, Ari duduk dengan tangan terlipat dan wajah tertunduk. Tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Petugas mencoba bertanya dengan lembut, namun jawabannya masih berputar-putar, beberapa kali berhenti di tengah kalimat, dan sesekali hanya berupa anggukan pelan. Karena kondisi emosinya tampak tidak stabil, polisi meminta bantuan seorang psikiater untuk mendampingi proses interogasi. Psikiater itu kemudian mengajukan pertanyaan perlahan, mencoba membuka emosi Ari yang selama ini tampak tersembunyi. Setelah beberapa sesi, Ari mulai berbicara lebih panjang dari sebelumnya. Ia mengaku tertekan sejak kehilangan pekerjaan tetap beberapa bulan lalu. Beban ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung oleh Pak Hasan. Selain itu, Ari merasa dirinya terus-menerus gagal membuktikan bisa mandiri. Hal itu membuatnya sering merasa rendah diri dan mudah tersulut emosi. Namun yang paling menyita perhatian penyidik adalah ketika Ari mulai bercerita tentang hubungan terakhirnya dengan sang ayah. Menurut Ari, beberapa hari sebelum hilangnya Pak Hasan, keduanya sempat membicarakan masa depan. Pak Hasan ingin Ari mencari pekerjaan baru secepat mungkin, sementara Ari merasa belum siap. Percakapan itu akhirnya berubah menjadi perdebatan kecil. Meski tidak ada kekerasan, Ari mengatakan bahwa kata-kata ayahnya membuat ia merasa semakin terpojok. Penyidik kemudian menelusuri apakah perdebatan itu berkaitan langsung dengan peristiwa di dapur. Mereka menanyakan kapan terakhir kali Ari melihat ayahnya masuk ke kamar, namun Ari kembali memberikan jawaban tidak konsisten. Kadang ia berkata bahwa sang ayah masuk kamar untuk istirahat. Kadang ia berkata ayahnya keluar rumah saat malam masih gelap. Ketidaksinkronan ini membuat penyidik semakin berhati-hati menarik kesimpulan. Dalam penelusuran tambahan, polisi menemukan sebuah buku catatan kecil di kamar Ari. Isi catatan tersebut bukan ancaman atau rencana, melainkan kumpulan tulisan pendek tentang stres dan tekanan hidup. Beberapa halaman menunjukkan keluhan Ari tentang kondisi psikologis, seperti merasa tidak cukup baik, takut mengecewakan ayahnya, dan merasa hidupnya tidak bergerak maju. Catatan ini menjadi salah satu petunjuk bahwa Ari sedang berada dalam kondisi mental yang rapuh. Di lokasi terpisah, penyidik juga berhasil mengumpulkan keterangan dari beberapa teman lama Ari. Mereka menyebut bahwa Ari sempat mengalami tekanan mental sejak lama, namun tidak pernah mendapatkan pendampingan profesional. Meski ia bukan tipe pemuda yang bermasalah, Ari cenderung memendam semua beban sendiri. Sampai pada titik ia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan emosi yang menumpuk. Petunjuk lain mulai muncul dari pemeriksaan ponsel Ari. Polisi menemukan beberapa riwayat pencarian yang berkaitan dengan tips mengolah makanan secara cepat, penggunaan alat dapur tertentu, dan tutorial mesin pengolah makanan. Meskipun pencarian tersebut tidak langsung mengarah pada tindakan kriminal, namun waktu pencarian yang berdekatan dengan hilangnya Pak Hasan membuat penyidik semakin memperhatikan detail ini. Sementara itu, pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa Ari berada dalam kondisi tertekan berat selama beberapa minggu terakhir. Menurut psikiater, kondisi emosionalnya mudah berubah, sulit fokus, dan cenderung panik jika ditanya tentang ayahnya. Ia beberapa kali terisak tanpa diminta, seolah menyimpan sesuatu yang tidak mampu ia ungkapkan sekaligus. Penyidik kemudian menyimpulkan bahwa ada 3 kemungkinan besar mengenai motifnya. Tekanan ekonomi dan rasa gagal yang menumpuk. Hubungan ayah-anak yang memburuk tanpa disadari orang sekitar. Kondisi mental Ari yang tidak stabil dan berpotensi mempengaruhi tindakannya. Namun belum ada satu pun yang bisa dikatakan sebagai motif pasti tanpa pengakuan jelas dari Ari. Di luar kantor polisi, suasana semakin ramai. Wartawan mulai menyoroti sisi psikologis Ari dan hubungan keluarganya. Beberapa ahli kriminologi diundang ke acara televisi untuk memberikan analisis. Warga yang mengenal Ari pun turut merasa terkejut karena selama ini mereka tidak melihat gelagat bahwa ia mengalami tekanan sedalam itu. 2 minggu sejak penemuan awal di rumah kontrakan kecil itu,
Suasana Tangerang masih belum benar-benar kembali normal. Gang sempit yang tadinya selalu ramai kini dipenuhi rasa was-was. Banyak warga yang masih enggan berjalan melewati area tersebut sendiri, terutama saat hari mulai gelap. Meski garis polisi sudah dilepas, bayang-bayang peristiwa itu masih terasa kuat. Di kantor kepolisian, perkembangan penyelidikan mencapai titik akhir setelah serangkaian proses panjang, dari analisis forensik, pemeriksaan psikologis, hingga rekonstruksi yang dilakukan secara hati-hati. Penyidik menggelar rapat terakhir dengan tim forensik untuk memastikan tidak ada detail yang terlewat sebelum memberi pernyataan resmi kepada publik. Dalam rapat itu, penyidik menyampaikan bahwa seluruh bukti fisik, kesaksian, dan hasil laboratorium telah saling menguatkan. Temuan biologis, aktivitas dapur yang tidak lazim, serta jejak waktu penggunaan alat menunjukkan bahwa Pak Hasan tidak lagi berada dalam kondisi normal sejak malam tertentu beberapa hari sebelum kasus mencuat. Rekonstruksi waktu memperlihatkan bahwa seluruh aktivitas yang terjadi di dapur dilakukan dalam rentang beberapa jam, tepat di malam ketika tetangga mendengar suara mesin dan pergerakan tak biasa. Ketika bukti-bukti ini disampaikan kepada Ari dalam sesi pemeriksaan terakhir, ekspresinya berubah perlahan. Ia tidak lagi menolak, tidak lagi memberikan jawaban berputar, dan tidak lagi menangis tanpa arah. Ada momen singkat ketika Ari menatap meja di depannya dengan tatapan yang sulit dibaca, seperti seseorang yang sudah kehabisan tenaga untuk menyembunyikan kenyataan. Namun, walau emosinya terlihat runtuh, Ari tetap tidak memberikan pengakuan verbal yang jelas. Psikiater yang mendampinginya mengatakan bahwa kondisi Ari berada di ambang kelelahan mental yang membuatnya sulit membedakan antara rasa bersalah, takut, dan panik. Dalam laporan resmi, psikiater menuliskan bahwa Ari membutuhkan pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan mental, bukan hanya ruang interogasi. Polisi kemudian menggelar konferensi pers besar yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi. Dalam konferensi tersebut, juru bicara kepolisian menyampaikan dengan bahasa yang sangat hati-hati. Berdasarkan hasil analisis ilmiah dan rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan, kami menemukan indikasi kuat bahwa peristiwa serius telah terjadi di dalam rumah tersebut. Kami telah mengamankan 1 orang yang berstatus sebagai terperiksa. Namun proses hukum masih berjalan dan kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membuat kesimpulan yang tidak berdasar. Pernyataan itu langsung menjadi berita utama. Publik bereaksi beragam, ada yang terkejut, ada yang marah, ada yang justru bersimpati pada kondisi mental Ari, dan ada pula yang merasa sangat kehilangan karena mengenal sosok Pak Hasan sebagai pribadi yang baik. Di lingkungan sekitar rumah kontrakan, beberapa warga berkumpul membahas perkembangan tersebut. Banyak dari mereka yang merasa menyesal karena tidak pernah menyadari bahwa Ari mengalami tekanan seberat itu. Seorang ibu rumah tangga mengatakan, "Kalau saja kami tahu dia sedang stres, mungkin ada yang bisa bantu. Dia anaknya pendiam, tapi kami tidak menyangka sampai segini." Tokoh masyarakat setempat kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas langkah pencegahan. Mereka sepakat memperkuat komunikasi antar warga, membentuk kelompok peduli lingkungan, dan memberikan perhatian lebih kepada warga yang terlihat menutup diri atau sedang mengalami kesulitan ekonomi maupun emosional. Keluarga besar Pak Hasan, yang masih berduka, meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan rumor yang belum dikonfirmasi sepenuhnya. Mereka ingin kasus ini selesai dengan hormat, tanpa sensasi berlebihan. Pihak keluarga juga berterima kasih kepada polisi yang bekerja siang malam untuk mengungkap kebenaran. Di sisi lain, Ari dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di rumah sakit jiwa sambil menunggu proses hukum. Kondisi mentalnya menjadi perhatian utama, karena ia tampak tidak stabil dan sering mengalami perubahan emosi drastis. Pada akhir bab 7 ini, kasus yang menggemparkan Tangerang tersebut bukan hanya meninggalkan tanda tanya besar, tetapi juga pelajaran penting tentang betapa rapuhnya seseorang ketika tekanan hidup tidak tertangani. Semakin jelas bahwa tragedi tidak pernah terjadi dalam satu malam. Selalu ada jejak kecil yang jika diabaikan, bisa berubah menjadi bencana besar. Kasus Pak Hasan mungkin belum sepenuhnya tuntas di mata hukum, namun penyelidikan telah memberikan gambaran kuat tentang apa yang terjadi, dan masyarakat kini belajar bahwa perhatian, komunikasi, serta kesehatan mental bukan sekadar hal sepele, melainkan kunci agar tragedi seperti ini tidak terulang. Seminggu setelah rekonstruksi,
Suasana Tangerang perlahan mulai tenang, namun bayang-bayang peristiwa itu masih terasa di hati warga. Polisi akhirnya merilis laporan resmi terakhir mengenai kasus tersebut. Dalam laporan itu, mereka menyebut bahwa seluruh bukti forensik, analisis waktu, dan rekonstruksi kejadian saling menguatkan bahwa peristiwa di dalam rumah kontrakan Pak Hasan terjadi akibat rangkaian tekanan mental dan konflik pribadi di dalam keluarga tersebut. Walau tidak dapat dipastikan secara verbal melalui pengakuan Ari, bukti ilmiah telah memberikan gambaran kuat tentang apa yang terjadi. Polisi juga menyampaikan bahwa Ari resmi dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan panjang. Keputusan ini diambil karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi mentalnya tidak stabil, sangat mudah goyah, dan berada dalam kategori risiko tinggi jika terus berada dalam tekanan pemeriksaan hukum tanpa pendampingan intensif. Psikiater menyebut bahwa Ari berada dalam kondisi psikologis terperangkap, yaitu kondisi ketika seseorang tidak mampu membedakan rasa bersalah, ketakutan, emosi meledak, dan kebingungan yang bercampur menjadi satu. Bagi banyak warga, keputusan merawat Ari di rumah sakit jiwa menjadi penanda bahwa kasus ini lebih dari sekadar kriminal. Ini tentang seseorang yang jatuh terlalu jauh tanpa ada yang sempat memegangnya. Sementara itu, keluarga besar Pak Hasan menerima keputusan tersebut dengan berat hati namun legawa. Mereka memahami bahwa tekanan mental bisa merusak seseorang secara perlahan tanpa diketahui orang sekitar. Di kampung tempat Pak Hasan tinggal, warga berkumpul dalam sebuah acara doa bersama. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan. Hanya keheningan dan harapan agar arwah Pak Hasan diterima dengan tenang dan agar keluarganya diberikan kekuatan. Banyak yang bercerita tentang kebaikan Pak Hasan, sikapnya yang sopan, kemurahan hatinya, dan keuletannya dalam bekerja. Tidak ada satupun yang pernah membayangkan bahwa seorang pria baik yang selalu membantu tetangga akan mengakhiri hidupnya dengan cara tak terduga seperti ini. Namun acara doa itu juga dibarengi sebuah refleksi besar. Ketua RT menyampaikan pesan menyentuh yang membuat beberapa warga meneteskan air mata. Ia berkata, "Kadang, tragedi lahir bukan dari kebencian, tapi dari seseorang yang diam-diam sedang tenggelam, dan kita tidak melihatnya. Karena itu, mari kita lebih peka terhadap sesama." Perkataan itu langsung disambut anggukan. Banyak warga menyadari bahwa selama ini Ari adalah pemuda pendiam yang mungkin sedang berteriak dari dalam batinnya. Tetapi karena tidak terlihat bermasalah, semua orang menganggap ia baik-baik saja. Setelah laporan resmi ditutup, polisi menegaskan bahwa kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat, bahwa kesehatan mental dan hubungan keluarga harus diperhatikan, terlebih dalam kondisi ekonomi yang semakin berat. Pemerintah daerah bahkan merencanakan program pendampingan psikologis gratis untuk warga berpenghasilan rendah, terinspirasi dari kasus ini yang dianggap sebagai alarm sosial. Liputan media nasional perlahan mereda setelah 1 bulan. Namun bagi warga sekitar rumah kontrakan itu, peristiwa ini menjadi kenangan panjang. Rumah tempat kejadian itu kini sudah dikosongkan. Pemilik kontrakan ragu untuk menyewakannya kembali dalam waktu dekat. Beberapa warga mengatakan mereka masih merinding jika melewatinya pada malam hari, namun ada pula yang menyebut bahwa lambat laun rasa takut akan hilang digantikan oleh pelajaran berharga. Keluarga Pak Hasan juga memutuskan untuk melakukan langkah damai. Mereka meminta publik menghentikan spekulasi dan tidak mengembangkan cerita yang tidak sesuai fakta. Biarkan kasus ini menjadi pengingat, bukan bahan sensasi, ujar salah satu anggota keluarga dalam wawancara singkat. Sementara Ari masih menjalani perawatan, dokter mengatakan bahwa proses pemulihannya akan panjang. Ada saat-saat ketika ia tampak tenang, namun di momen lain ia tampak kehilangan orientasi. Dokter juga menyebut bahwa keterpurukan emosional yang dialaminya sudah berlangsung lama, bahkan mungkin bertahun-tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Pemirsa, itulah rangkaian kisah nyata yang hari ini kita bahas, sebuah cerita yang bukan hanya meninggalkan tanda tanya, tetapi juga pelajaran bagi kita semua. Bahwa kehidupan sering menyimpan hal-hal yang tak terpikirkan, dan penting bagi kita untuk saling menjaga, saling mendengarkan, dan lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir bersama Eka Story. Semoga kisah ini menambah wawasan, kehati-hatian, dan empati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe,
agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan kami hadirkan dengan gaya bahasa santun, rapi, dan tetap aman untuk semua penonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga hati. Eka Story, tempat cerita berbicara, dan kita belajar memahami kehidupan.